karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang sedang menyaksikan ibadah ini secara online. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan kita kuasa dan mencurahkan berkat yang melimpah-limpah untuk setiap kita. Amin. Maka dari itu mari kita naikkan segala pujian dan syukur kita yang terbaik kepada Allah kita. Haleluya. Kau Rajaku
kita yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa di bumi bahkan di surga. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, Dia Allah yang hebat. Allah kita, Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Katakan berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa Bapak Ibu Saudara, namanya berkuasa, pembebas. Sampaikan namamu, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. lebih dahsyat kita sorakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Satu kali lagi kita katakan Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita berkuasa, sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Mari Tuhan bersama-sama kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada, Dia hadir. Dia mencurahkan kuasanya bagi setiap kita. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama serukan. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita serukan.
Pujilah Tuhan kita. Dia naik ke surga, mencurahkan berkat bagi setiap kita. Haleluya. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari dengan senang hati katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama serukan. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlimpah-limpah mujizat dinyatakan. Sama-sama kita serukan. Great is our God. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dipatahkan, mujizat dinyatakan.
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan, dan biarlah setiap hari iman kita semakin melekat, berkuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Sebab tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau Allah yang tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
pribadi mulai mengangkat suara menyembah Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Bawa hatimu lebih lagi melekat kepada Tuhan saat ini. Mari sembah. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Allah yang ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. 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 Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan yang sudah berlaku di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sangat butuh firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Menghadapi berbagai macam tantangan saat ini di dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Dan kami percaya kemenangan ada di pihak kami. Pada hari ini Tuhan, kami juga memperingati Engkau naik ke surga Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang menyediakan tempat bagi setiap kami di dalam surga. Roh Kudus, Kau bekerja dengan luasa dalam hati kami masing-masing. Kau juga mau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh merupakan suara Tuhan terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat yang indah pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Kita boleh datang kepada Tuhan dan pada hari ini juga kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus hidup, Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita bepergian atau berlibur dalam jangka waktu yang lama, tentunya kita pasti akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, supaya pada saat kita meninggalkan, baik itu rumah kita, pekerjaan kita, ataupun keluarga, anak-anak kita, semuanya boleh berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang kita tinggalkan dipersiapkan dengan baik supaya semua berjalan seperti yang kita harapkan. Hal ini juga terjadi di dalam pekerjaan kita, di dalam mungkin dengan anak-anak kita, dalam keluarga kita, semuanya kita tentu mempersiapkan dengan baik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Sebelum Ia naik ke surga, selama 40 hari Yesus masih berada dalam dunia ini. Dia mempersiapkan murid-muridnya sebelum Ia meninggalkan dunia ini untuk naik ke surga. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu Yesus memulihkan. Kita melihat bagaimana Yesus perlu mempersiapkan murid-muridnya agar mereka betul-betul siap untuk menghadapi situasi keadaan pada saat Yesus meninggalkan mereka secara jasmani. Mereka dulu sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. Mereka selalu berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun mereka selalu beserta dengan Yesus. Dan mereka sangat bergantung secara jasmani. Mereka selalu
mengharapkan Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan mereka. Dan mereka selalu merasa tenang karena Tuhan Yesus selalu ada bagi mereka. Nah, untuk itu Yesus perlu mempersiapkan mereka. Karena Tuhan Yesus tahu tidak selamanya dia secara manusia, secara fisik akan ada bersama dengan mereka. Dia akan segera naik ke surga. Untuk itu Yesus mempersiapkan beberapa hal bagi para murid-muridnya supaya mereka betul-betul siap untuk menghadapi satu situasi di mana Yesus secara fisik sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Tetapi penyertaannya selalu ada bagi setiap murid-muridnya. Yang pertama, yaitu menembus batas logika. Kita akan lihat dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Di sini kita melihat apa yang terjadi dengan Thomas, ya. Tanpa logika tidak akan percaya kepada Tuhan. Di sini Thomas orang yang sangat logis, ya. Dia orangnya selalu memakai logika dan teman-temannya berkata, "Kami telah bertemu dengan Tuhan." Tetapi Thomas tidak percaya. Dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan ini ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak akan percaya sama sekali tentang berita yang disampaikan oleh para murid yang lain, bahwa Yesus ada, Yesus hidup, Yesus bangkit, dan Yesus sudah bertemu dengan mereka. Secara logika Thomas tahu, Tuhan Yesus telah mati. Dan dia belum betul-betul percaya kalau Yesus sudah bangkit. Dia sudah mendengar tentunya bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi sebelum dia melihat sendiri, dia tidak akan percaya. Sebelum dia melihat buktinya sendiri, dia tidak akan percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Thomas sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun di dalam pelayanan Yesus di dalam bumi ini. Dia sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya, dan dia sudah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap orang-orang yang menderita, terhadap orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Dan dia juga sudah mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Ternyata ketika dia mengalami permasalahan, ketika dia menghadapi satu situasi di mana Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, bahkan mati, dia ternyata juga tergoncang. Dan di sini kita melihat imannya tampak, kualitas imannya tampak. Jadi di sini Thomas, dia dengan logikanya, dia nggak mau tuh dengan gampang-gampang percaya. Walaupun murid-muridnya sudah mengatakan bahwa Yesus ada di sini, kami sudah bertemu dengan Yesus, dia tidak akan percaya. Sebelum aku melihat sendiri, aku tidak akan percaya. Jadi dia betul-betul mengandalkan logika. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini pun kita sedang mengalami situasi yang sulit. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua tahu, banyak dari kita merasa khawatir, kita merasa gelisah, dan dengan berita-berita yang begitu membanjiri chatting-chatting kita, membuat hati ini bisa menjadi lemah. Kalau kita tidak kuat, kita akan terbawa dalam satu emosi yang negatif. Ya, kita ketakutan, kita gelisah, kita merasa khawatir akan situasi yang akan kita hadapi. Membuat kita bertanya, mengapa Tuhan tidak berbuat sesuatu supaya situasi ini segera berakhir? Belum lagi kita kalau mengikuti laporan tentang penderita yang terus naik.
membuat logika kita mulai bermain. Logika kita mulai melayang ke sana ke sini. Dan itu kalau kita tidak jaga, kita akan jatuh di dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama. Di luar sana banyak orang juga mengalami hal yang sama yang sedang kita alami. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, masa depan rasanya tidak bisa dilihat dengan jelas. Kalau kita mengandalkan logika kita merasa seperti tidak ada harapan. Di sini kita melihat, ketika keadaan baik-baik saja, kualitas iman seseorang tidak akan terlihat. Namun ketika mengalami tantangan, mengalami situasi yang penuh dengan tantangan, disitulah kualitas iman itu akan teruji. Apakah kita mau tetap percaya dan bersabar kepada pertolongan Tuhan atau tidak? Kemudian yang kedua, Yesus menantang logika. 8 hari kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, ketika murid-murid sedang berada di dalam rumah tersebut, termasuk Thomas juga ada di dalam rumah tersebut, dikatakan semua pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Sesudah Yesus mengucapkan salam kepada mereka, Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu itu dan cucukkanlah ke dalam lambungku supaya engkau percaya." Ya, jadi di tengah ketidakpercayaan Thomas, Tuhan Yesus datang menemui Thomas. Dia menembus batas logika. Pintu-pintu dikatakan sedang terkunci semuanya. Yesus tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka. Yesus tahu pergumulan di dalam hati Thomas. Dia perlu, logikanya ini perlu dipenuhi. Oleh karena itu Yesus datang langsung menantangnya lewat logika. Ini loh aku. Ya, logikamu berkata, gak mungkin sebelum aku lihat Yesus sendiri dan mencucukkan tanganku ke dalam bekas lubang paku, aku tidak akan percaya. Dan di dalam situasi yang rasanya mustahil, pintu-pintu terkunci, Yesus tiba-tiba berdiri, ada di tengah-tengah mereka. Yesus menantangnya lewat logika. Dan ia melihat sendiri dengan mata kepalanya, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pada saat itulah Thomas menjadi percaya. Dan dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas melihat bagaimana kuasa Yesus bisa mengalahkan logika, mengalahkan pikirannya. Dia tahu sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Setelah Thomas mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia pun menjadi percaya kepada Dia. Tuhan tahu, jauh di dalam hatinya, Thomas mempunyai satu kerinduan untuk tetap menjadi muridnya. Hanya logikanya berbenturan dengan hatinya. Logikanya terus bermain. Ya. Dia tidak gampang percaya terhadap situasi yang sedang dialami. Karena dia selalu mengandalkan logikanya. Tuhan Yesus menantangnya lewat logika tersebut. Karena itu Tuhan Yesus menemuinya secara di luar logika. Yesus menemuinya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus meneguhkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, iman akan memberikan kebahagiaan. Setelah Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pada saat ia bertemu dengan Yesus, Yesus pun menegur Thomas. Dia mengatakan, "Karena engkau sudah melihat aku, maka engkau menjadi percaya." Artinya imanmu itu loh, hanya karena kamu melihat. Artinya apa? Masih dangkal. Imanmu itu loh, karena kamu melihat aku, makanya kamu percaya. Kalau kamu tidak melihat aku, kamu tidak akan percaya. Yesus tahu hati Thomas. Kemudian Yesus melanjutkan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang betul-betul percaya penuh kepada Tuhan. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu orang yang taat kepada Tuhan. Yang betul-betul percaya dengan sepenuh hati. Dengan segenap pikiran, segenap jiwa betul-betul percaya kepada Tuhan. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang tidak melihat namun percaya. Sama seperti Abraham. Ketika ia diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan semua kemapanannya, meninggalkan semua keluarganya, untuk pergi ke suatu negeri yang nanti akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dia belum tahu
kemana dia akan pergi. Dia belum melihat negeri itu. Hanya Tuhan mengatakan, kau pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia tetap percaya kepada Tuhan yang menyuruhnya. Dan dia berangkat. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Satu iman yang betul-betul percaya penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Akhir-akhir ini kita banyak sekali melihat ya di dalam media sosial, banyak sekali ada kesaksian beberapa orang yang mereka sudah sembuh dari penyakit COVID-19 ini. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda, mereka memberikan satu kesaksian, testimoni bagaimana mereka menjaga hati mereka dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, sambil terus percaya dan berdoa kepada Tuhan. Walaupun saat itu mereka belum mengalami kesembuhan, namun mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka tetap punya semangat untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan kita banyak sekali mendengar kesaksian-kesaksian dari mereka. Karena itu tetaplah memiliki iman yang teguh. Di tengah situasi yang tidak baik, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan di atas segalanya. Karena Ia melebihi batas segala logika kita. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan murid-muridnya. Yang kedua yaitu Yesus dia menyambut pertobatan. Itu ada di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu dari Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kemudian Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini kita melihat, Yesus melihat kesungguhan hati. Kita tahu dari ayat ini, bahwa Petrus dialah yang menyangkal Yesus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Setelah ayam berkokok, baru dia sadar. Petrus tersadar dan dia ingat apa yang Yesus katakan. Bahwa dia akan 3 kali menyangkalnya sebelum ayam berkokok. Pada saat itulah, pada saat ayam berkokok itu, hancur hati Petrus. Ia adalah salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dan siap untuk membela Yesus. Dikatakan walaupun semua orang menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Ya, dia orang yang dekat dengan Yesus. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, hatinya juga ikut menjadi bimbang. Situasi membuat hatinya menjadi galau. Dan akhirnya ia pun menyangkal Yesus. Ketika akhirnya ia sadar melalui perkataan Yesus, ia pun menyesal dan menangis dengan sedihnya. Untuk itulah Yesus perlu mengkonfirmasi Petrus akan kasihnya kepada Yesus. 3 kali dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah betul engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali pula Yesus mengkonfirmasi apakah Petrus sungguh mengasihi dia. Yesus perlu memulihkan dan meneguhkan hati Petrus setelah ia menyangkal. Kemudian ia menyesali apa yang sudah ia perbuat. Yesus bertanya tentang kasih ini dari filio sampai kasih agape. Dia perlu tahu kualitas hati dari Petrus untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Untuk sungguh kembali mengikuti dia. Petrus ibarat sebuah perahu yang rusak. Dia perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum kemudian nanti akan diturunkan ke dalam air. Yesus tahu akan kebutuhan dan kerinduan hati Petrus untuk tetap mengikut dia.
Karena itu Yesus perlu untuk memulihkannya agar Petrus betul-betul siap menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang gadis yang bertunangan dengan seorang pria. Mereka sudah sungguh-sungguh menjalin hubungan ini dan mereka akan segera menikah. Tetapi apa yang terjadi? Mendekati hari pernikahan, ternyata sang pemuda hatinya tertaut kepada wanita yang lain. Dan akhirnya dia pun memilih untuk meninggalkan calon istrinya. Wah, calon istrinya hatinya betul-betul hancur. Semua sudah dipersiapkan demikian rupa, dipersiapkan dengan baik. Dia sudah membangun kepercayaan terhadap calon suaminya. Ternyata dia harus menghadapi situasi yang pahit ini. Calon suaminya pergi dengan wanita lain. Wanita ini sangat sedih akan situasinya. Tetapi apa yang terjadi? Selang beberapa waktu lamanya, ternyata sang pria ini kena batunya. Selingkuhannya meninggalkan dia. Wah, dia pun menyesal ya. Dia teringat betapa baiknya calon istrinya yang dahulu dibandingkan dengan wanita selingkuhannya. Dan dia punya niat untuk kembali kepada pacar lamanya yang dulu akan dinikahinya. Kemudian dia menguatkan hati, dia mengutarakan keinginannya kepada mantan pacarnya, mantan calon istrinya. Dia ingin memperbaiki kembali hubungan mereka. Dan ia ingin kembali sungguh-sungguh. Dia mengatakan, aku serius ya, aku mau kembali kepadamu, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Wanita ini bertanya, apakah betul engkau mengasihi aku? Sang pria menjawab, ya, aku betul-betul mengasihi engkau. Kemudian wanita berkata, tapi aku mau menceritakan sesuatu. Aku punya sakit ya, dan itu mempengaruhi mataku. Dan mata kiriku ini satu saat nanti akan mengalami kebutaan. Secara perlahan mata kiriku ini akan mengalami kebutaan. Dan dia bertanya, apakah kalau aku menjadi buta nanti, engkau bersedia mendonorkan satu matamu kepadaku? Sehingga kita sama-sama punya satu mata yang baik, satu mata yang buta, satu mata yang tidak bisa melihat. Pria ini sangat kaget ya dengan situasi, dia minta waktu kepada sang wanita ini. Dan akhirnya dia menetapkan hatinya. Dia mengatakan, aku bersedia untuk melakukan apapun demi engkau. Kemudian sang wanita mengatakan, baik, kalau begitu engkau harus menyatakan surat pernyataan, menandatangani surat pernyataan di rumah sakit mata, bahwa engkau bersedia untuk mendonorkan matamu. Satu saat nanti, ketika aku menjadi buta, engkau siap untuk mendonorkan matamu berdasarkan surat pernyataan yang engkau buat di hadapan pejabat rumah sakit. Pria itu mengatakan, aku siap. Dan pada hari ditetapkan, mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan disaksikan oleh petugas rumah sakit. Setelah sang pria dia menandatangani surat pernyataan tersebut, wanita tersebut mengambil surat itu dan merobeknya. Dan dia mengatakan, sekarang aku tahu kesungguhanmu untuk menikah dengan aku. Dulu aku tidak percaya kepadamu lagi, karena aku telah kau khianati. Tetapi sekarang engkau sudah menunjukkan sikapmu tentang kesungguhan hatimu, kesungguhan cintamu kepadaku untuk mengarungi kehidupan bersama dengan aku. Dia mengatakan, aku tidak perlu surat ini. Dan dia mengatakan, aku tidak akan buta. Aku hanya ingin mengetahui seberapa besar kasih-Mu terhadap aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus perlu melihat kesungguhan hati kita. Ketika kita mengatakan bertobat, apakah kita bersedia membayar harga ketika kita berbalik kepada Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika kita berbalik kepada Tuhan? Kemudian yang kedua, yaitu mengasihi jiwa. Ketika Petrus berkata bahwa ia mengasihi Yesus, Yesus memerintahkan kepadanya untuk mengasihi jiwa-jiwa. Gembalakanlah dombaku. Yesus menekankan betapa pentingnya mengasihi jiwa-jiwa. 3 kali dia mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut. Petrus selama 3,5 tahun hidup bersama Yesus.
ia sudah mengenal Yesus dan ajarannya. Sama seperti Thomas, mereka adalah murid-murid Yesus 3,5 tahun menyertai pelayanan Yesus. Mereka sudah kenal betul seperti apa Yesus itu, bagaimana mujizat-mujizat dilakukannya, bagaimana pengajaran-pengajaran yang baik diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan secara langsung. Oleh karena itu, Petrus dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin umatnya, untuk menggembalakan umatnya. Ketika dia akan naik ke surga, dia perlu mempersiapkan Petrus, menanyakan kualitas hatinya tentang mengasihi Tuhan dari filio sampai agape. Tuhan bertanya kepada Petrus, sampai akhirnya Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi Engkau. Di sini Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini kita melihat betapa jiwa itu sangat berarti bagi Yesus. Makhluk ciptaannya yang sangat dikasihinya. Untuk itulah ia datang ke dalam dunia itu. Untuk itulah jiwa-jiwa inilah, kita-kita inilah. Yesus turun ke dalam dunia ini. Dia mengalami sengsara. Dia mengalami mati di salib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan setelah itu, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah Yesus selesai berproses dengan Petrus, hatinya dipersiapkan oleh Yesus. Baru Yesus berkata, ikutlah aku. Mengikut Yesus. Setelah Yesus merestorasi hati dan mental dari Petrus, maka ia melihat Petrus sudah siap untuk menjalankan tugasnya. Dan ia pun berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ada konsekuensi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam mengikut Yesus. Dia harus menjadi teladan Yesus. Gambaran Yesus harus hidup di dalam dirinya. Itulah mengikut Yesus. Proses memang pada waktu kita mengalaminya tidak enak. Proses pada waktu kita sedang mengalami di dalamnya itu tidak menimbulkan kenyamanan, tetapi merasa tidak nyaman, merasa sakit. Tanah liat ketika dia diproses itu sangat tidak enak ya. Ketika dia dilumat-lumat ya oleh tangan pengrajin, wah dia kesakitan, dia berteriak, waduh nggak enak, kenapa aku harus diperas sedemikian rupa, kenapa aku harus ditekan-tekan sedemikian rupa. Dia berteriak-teriak, dia memberontak, ini keadaan yang nggak enak. Kemudian pada waktu dia dipanaskan di dalam api, dia kembali berteriak, aduh panas, kenapa aku harus mengalami semuanya nih. Ternyata proses itu belum selesai ya. Ketika sudah dengan panas itu dia dibentuk, dia harus lagi disiram dengan air dingin. Dia kedinginan, wah dia menggigil. Dia harus disiram dengan air dingin. Setelah itu dia harus merasakan sesak napas. Pada waktu dia dicat dengan berbagai warna, dia dicat, wah dia tidak enak baunya, membuat napasku sesak. Tetapi dia harus menjalani proses ini. Dia terus menjalani proses ini, dia merasa, aduh kenapa ini? Situasi ini betul-betul tidak enak. Situasi ini betul-betul membuat aku terhimpit. Dia rasanya ingin memberontak. Tetapi satu hari, ketika sudah selesai proses itu, dia ditaruh di depan kaca. Betapa kagetnya dia melihat dirinya. Dirinya sudah menjadi sebuah cangkir yang cantik dan mahal. Dan sudah siap untuk menjadi peralatan minum teh di sebuah kerajaan. Itulah gambaran tentang kita, bagaimana kita diproses, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbalik dari dosa kita, ketika kita mau bertobat dan berbalik dari dosa kita, dan kita mencari Tuhan, Dia pasti akan menerima kita, menyambut kita dengan tangan terbuka. Yang Dia minta adalah kesungguhan hati kita di dalam bertobat. Kesungguhan hati kita di dalam menjalani pertobatan tersebut. Tidak kembali lagi kepada dosa yang lama. Dan bersedia untuk taat di dalam proses pembentukannya. Kita harus loyal to proses. Bersedia untuk mengikuti proses di dalam mengikut Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Bagian kita adalah taat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, setelah Tuhan Yesus selesai berproses dengan murid-muridnya, ya, dan di antara mereka adalah Thomas dan Petrus, setelah semuanya sudah selesai, Yesus pun tiba waktunya, Yesus untuk naik ke sorga. Kita akan lihat dari Lukas 24 ayat 50-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka
dan terangkat ke surga. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus pada waktu dia akan naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya. Setelah dia sudah selesai dengan tugasnya di dalam dunia ini, dia memulihkan para muridnya, tibalah waktunya bagi dia untuk kembali ke surga. Tibalah waktunya bagi dia untuk naik ke surga. Ia mengumpulkan para muridnya dengan tujuan apa? Supaya mereka melihat sesuatu yang luar biasa pada saat dia terangkat ke surga. Pada saat dia akan naik ke surga. Dan pada saat itu sebelum dia naik ke surga, dia pun memberkati para muridnya. Sehingga hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dengan penuh sukacita. Dia memberkati para muridnya. Ia membekali murid-muridnya dengan berkat. Sama seperti pada masa lalu di Israel. Ya, apabila seorang ayah akan meninggalkan dunia yang fana ini, dia akan memberkati anak-anaknya. Dan berkat itu seperti harta warisan bagi anak-anaknya. Sangat penting bagi mereka berkat tersebut. Dan di sini Tuhan Yesus dia melakukannya. Dia memberkati para muridnya. Dan pada saat dia tengah memberkati para muridnya, dikatakan Yesus terangkat ke surga. Ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga. Jadi Tuhan Yesus dengan tubuhnya, dia terangkat. Bukan tiba-tiba dia hilang ataupun dengan sarana yang lain, tidak. Tetapi dengan pada saat dia sedang berada di tengah-tengah dengan muridnya, dia sedang memberkati mereka. Tuhan Yesus pun dia terangkat naik ke surga. Dan para muridnya menyaksikan peristiwa yang agung dan luar biasa ini. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan hatinya dipenuhi dengan sukacita. Mereka melihat bahwa apa yang mereka percaya selama ini ternyata tidak sia-sia. Tuhan Yesus yang mereka katakan adalah Tuhan naik ke surga, terangkat naik ke surga. Dan dikatakan mereka sujud kepadanya dan sangat bersukacita. Mereka sujud menyembah kepadanya dan sangat bersukacita. Pengalaman supranatural ini dialami oleh mereka. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat Yesus dengan tubuhnya terangkat ke surga. Thomas sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia sudah percaya betul-betul Yesus adalah Tuhan. Petrus, dia yang menyangkali Yesus, dia sudah dipulihkan, dia sudah bertobat, dan dia sudah siap untuk menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus harus memulihkan para muridnya terlebih dahulu, agar mereka siap menjalani tugas mereka. Saat ini biarlah kita boleh belajar dari para murid yang mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan ia telah naik ke surga. Itu adalah satu peristiwa yang betul-betul buat murid-muridnya satu peristiwa yang besar bagi mereka. Mereka betul-betul percaya kepada Tuhan. Dia telah naik ke surga. Dia sudah bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai tugas mulia. Dan kita adalah menjadi alatnya, menjadi kepanjangan Tuhan, kepanjangan tangan dari Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang sangat dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan, dia sangat mengasihi manusia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dunia yang saat ini sedang berjuang, mengalami dan melawan pandemik COVID-19 ini, marilah kita sesama manusia, kita boleh saling mengasihi. Dan sesudah itu kita boleh percaya dengan sepenuhnya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya ini. Bahwa semuanya ini juga pasti akan lewat. Satu hal, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Karena dia adalah Allah yang hidup. Dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami melihat bagaimana sebelum Engkau naik ke surga Tuhan, Kau perlu memulihkan hati para murid-Mu. Thomas yang selalu memakai logika Tuhan, Engkau menantangnya untuk melihat logika tersebut, melawan logika tersebut. Kau hadir di tengah-tengah hidupnya. Dia melihat bekas paku itu dan mencucukkannya juga di dalam lambung-Mu Tuhan. Sehingga membuat dia percaya. Kau memulihkan Thomas Tuhan. Dan juga Kau memulihkan Petrus
yang sudah berkhianat kepadamu dengan menyangkalmu 3 kali Tuhan. Kau perlu memulihkan hatinya untuk kembali bertaut kepada Tuhan. Dan kualitas kasih-Nya kepada Tuhan betul-betul sudah Engkau uji Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah kami di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, kami boleh betul-betul percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami betul-betul Tuhan mengasihi Engkau dengan mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Kami hanya berharap mengandalkan Engkau, satu-satunya penolong kami. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Dan bila kami boleh tetap terus percaya kepada Engkau. Karena Engkau lah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya satu saat pandemik ini pasti akan lewat dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan yang kami dengar ini boleh masuk ke dalam tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan boleh berbuah-buah lebat. Roh Kudus, Engkau yang bekerja dengan luasa untuk menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika kita sadar bahwa ya meskipun saya lemah, meskipun saya kurang, tetapi ketika ada Tuhan, saya merasa cukup, saya merasa damai, saya merasa dilindungi, saya merasa disertai. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita akhiri ibadah kita hari ini. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Biar hanya nama-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika ibadah sudah boleh berakhir dengan baik. Dan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini,
Kami percaya bahwa saat Engkau naik ke surga, kami tidak kehilangan Engkau sama sekali. Tetapi justru Engkau selalu bersama kami, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau menyertai setiap langkah kami tidak takut menghadapi hari depan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bila Engkau pakai hidupnya lebih dahsyat lagi, baik di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaannya, maupun pelayanannya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Biarlah Engkau sendiri beri mereka penghiburan, beri hikmat yang luar biasa, kreativitas, supaya mereka tetap betah tinggal di rumah dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang mengalami kelemahan tubuh Engkau beri kekuatan yang baru, yang semangatnya mulai pudar Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat, juga pemerintah kami, yang bahu-membahu terus-menerus, supaya pandemi global ini segera berakhir, dan Indonesia bisa bounce back, dipulihkan dengan lebih cepat lagi. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mengangkat kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau, hai kaum pria. Diberkatilah Engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah gereja-Mu. Diberkatilah bangsa dan negara-Mu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluarga-Mu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluarga-Mu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluarga-Mu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluarga-Mu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluarga-Mu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluarga-Mu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluarga-Mu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut ibadah lewat media online yang Tuhan Yesus kasihi. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari secara bersama-sama katakan, amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan